Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Hadro share di Hadro Muntaha. Share dan hidupkan notifikasinya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ibadata wal istifadata wal hadha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati ar-rasuli wa da'wata ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral aba, ma'asyiral ahbab, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, baik nikmatul Islam wal iman wal ihsan, baik nikmat sihah wal afiyah, baik nikmat taufik dan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang paling terbesar yang kita dapatkan yaitu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita sehingga kita semua bisa duduk di taman daripada taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan kita mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan maghfirah, ampunannya kita dapatkan. Dan juga Allah masih menginginkan kita mendapatkan istighfar dari makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita mendapatkan semua. Dan juga semoga kita pun ikhlas di dalam mengamalkannya. Dan juga semoga kita istiqamah di dalam mengamalkannya, sehingga semua yang kita lakukan di malam yang penuh berkah dan rahmat ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti biasa kita kumpul bersama-sama, duduk bersama-sama di setiap malam Ahad, yang mana malam hari ini kita di salah satu rumah saudara kita, yaitu di rumah Al-Ah Anton. Kita doakan semoga rumah ini penuh berkah, rahmat, terutama dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang ada dalam rumah merasakan kenyamanan, ketenteraman, kedamaian, dan juga semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga semua hajat-hajatnya dan doa-doanya diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita malam hari ini duduk di malam Ahad ini, dan juga alhamdulillah kita baca maulid Nabi, dan juga kita semua semoga lebih dekat lagi kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sekarang kita sedikit mengambil warisan daripada warisan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, mengenai daripada keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kalau kemarin kita jelaskan orang yang menuntut ilmu itu sangat luar biasa, sehingga Allah muliakan orang-orang yang menuntut ilmu, atau yang bisa kita sebutkan ulama, sampai ke dalam syurga. Yang kemarin tadi sampai nyambung, kalau ada kemarin tadi, jadi ulama itu walaupun di surga masih dibutuhkan, bukan di dunia baik. Ulama itu walaupun di surga masih dibutuhkan.
Siapa yang butuh? Ya kita umatnya, ulama. Butuh kenapa kita tidak tahu disuruh nak ngampui. Ketika ditawarkan apa yang kau pengen, apa yang kau angan-angan, apa yang kau ingin, jangan cepat sebut dia. Bingung, tak hati, tak baca. Sehingga datang wadah ulama, nanya dulu sama ulama, apa yang paling afdal, apa yang harus kita minta sekarang di surga. Begitu. Dari mana? Dari ulama terlebih dahulu. Makanya kalau kita pengen dapat kemuliaan tersebut dari sekarang ini lah. Dari dunia inilah duduk sama ulama, kumpul sama ulama, maka insya Allah kalau nanti kita dikumpulkan bersama ulama. Mungkin kita pernah mendengar ada satu hadis Nabi yang menjelaskan almar'u ma'aman ahab. Ada tak pernah dengar? Woi, maulid pasti al-bahasan ini, maulid 40 malam, maulid 60 malam, maulid 70 malam, maulid. Iya, ini enggak ada. Jangan dilupakan nih. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau kita cinta sama ulama, kalau kita kumpul sama ulama. Kalau kita cinta sama kopi, kumpul kan sama kopi. Zaman sekarang senang kumpul sama kopi, betul lah. Nongkrong, kopi, petino, larang, main gaple, main apa lagi? Mobil Legend, apa lagi? Lengkap, alhasil dicari wifi kayak gitu. Yang senang sama wifi, nyari wifi kayak dia nyari wifi dulu dia. Jangan, makanya dia jangan nyari wifi kayak gitu. Carilah apa sinyal. Sinyal yang ada gitu ingat sama Allah. Sinyal yang nyambungkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Ya di majelis ilmu. Yang senang masuk di majelis ilmu, insya Allah kumpul sama ahli ilmu. Kalau dikumpulkan sama ahli ilmu berarti dikumpulkan sama ulama. Tidak gini. Tes. Ada nih. Ada lagi dari sini. Apa yang lain? Kalau ada lagi ya. Jadi usahakanlah. Duduk sama ulama sama saja duduk sama Rasulullah. Duduk sama ulama, sama baik itu duduk sama Rasulullah. Senang sama ulama, sama baik senang sama Rasulullah. Cinta sama ulama, sama baik cinta sama Rasulullah. Hikmah sama ulama, sama baik hikmah sama Rasulullah. Senang memberi kepada ulama, sama baik senang memberi kepada Rasulullah. Karena ulama waradatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Selesai. Zaman sekarang orang malah banyak yang benci sama ulama. Benci sama ulama berarti benci sama Rasulullah. Tak senang sama ulama berarti tak senang sama Rasulullah. Musuhi ulama berarti musuhi. Menggolimi ulama berarti menggolimi. Apa enggak takut jawabnya? Tuhan Rasulullah nyebut nama Rasul ini bukan nyebut nama preman, nyebut nama Rasul biar dapat pahala. Masya Allah. Jadi usahakan berkumpullah dan susun sama ulama, berarti susun sama Rasulullah. Hati-hati. Terlintas sedikit sama ulama, terlintas sedikit sama Rasulullah. Hati. Kita manusia dhaif, makanya minta ya Allah tutupkan aib-aib guru kami ya Allah. Minta jangan sampai kita tahu aib guru kita, tutup. Kenapa? Kita ini manusia. Manusia ini lebih senang menilai daripada nilai diri, betul atau betul? Seluruh orang nak dinilai, dia dah sadar kalau dia bagus atau tidak? Tahu jadi paling bagus, awak paling busuk. Tahu gitu. Kita tidak tahu siapa kita, tahunya banyak orang senang. Siapa ngomong yang senang sama kita pun yang senang cinta pacak dalam waktu menit detik bisa jadi paling benci sama kita. Betul atau betul? Pernah baca kan apa? Pernah baca kan? Jujur ya, sama-sama tahu pak. Tak pernah ya kamu baca kan? Pernah. Kecuali Diki lah, baca kan, baca, sering tino. Masih muda. Alhasil jadi intinya, kali ini senang kalau kita mulai Diki, awalnya jadi inti awak setia sama dia. Jadi jangan sampai kita ngerasa diri paling baik. Wong yang ngerasa dirinya paling baik, itulah wong yang paling tidak baik, paling buruk. Manusia kita coba lah
terlintas kadang-kadang pikiran macam itu udah buruk dah. Siapapun yang terlintas dalam hati macam-macam itu sudah paling buruk berarti. Berarti kita kalau terlintas itu termasuk buruk juga. Kenapa? Terlintas meloi nafsu berarti. Terlintas meloi besekan syai. Terelok gitu. Terelok katanya. Makanya banyak-banyak ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak kita berta'awudz minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. La ilaha illallah. Nah, di malam ini kita lanjutkan sedikit di sini, masya Allah luar biasa. قد ورد أنه يزان بدال العلماء الخبر الذي يقضون به فيرجع على دم الشهداء وورد أن أول من يشرع المرسلون ثم النبي ثم العلماء ثم الشهداء. Di dalam riwayat disampaikan bahwasanya ditimbanglah jumlah daripada apa yang ditulis oleh ulama dari tinta-tinta ulama. Dengan apa? Dengan darahnya orang yang meninggal syahid. Ulama itu ngarang buku-buku yang catat oleh ulama, berapa banyak jumlahnya dikumpulkan sama darah-darahnya syuhada. Semua darah syuhada dikumpulkan sama darahnya ulama, ditimbang yang mana lebih rajih. Ternyata di sini fayarji'u 'ala dami syuhada. Ternyata darahnya tulisan yang ditulis oleh ulama itu lebih unggul daripada darahnya syuhada. Menunjukkan apa? Mulianya apa? Ilmu daripada warisan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada apa? Daripada orang-orang yang meninggal syahid. Subhanallah. Dan juga di sini dikatakan bahwa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atun min 'alimin khairun min alfi rak'atin min jahil. Dikatakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu rakaat salatnya orang yang alim dalam artian paham mengenai ilmunya. Apa di dalam salat yang membatalkan salat? Apa yang disunahkan di dalam sholat, paham dalam artian alim di situ artinya seperti itu. Rak'atun alim khairun min rak'atin jahil. Lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada alf rak'ah min jahil. Daripada 1000 rakaat orang yang bodoh. Orang bodoh sholat dia orang bodoh, tapi tidak paham apa dia sunnahnya, apa dia yang membatalkan sholat, tidak paham. Tapi dia senang sholat. Sampai dia sholat 1000 rakaat. Nah, jadi yang mana oleh Allah dikatakan sholat serakaatnya wajib lebih baik daripada sholat 1000 kan orang yang bodoh, yang tak paham ilmu agama. Makanya itu dari sini ambil pelajaran hikmah dari hadis Nabi Muhammad. Jadi untuk apa kita banyak sholat kalau kita tidak paham? Untuk apa kita banyak ibadah kalau kita tidak paham ibadah kita tadi? Maka apa nomor satu berarti apa? Nuntut ilmu dulu. Setelah itu baru amal. Al-ilm al-amal, ilmu ma'al amal. Jangan amal bidunil ilm, la yakun. Kalau amal dengan ilmu la yakun, tidak mungkin terjadinya. Nah, amal apa yang tanpa ilmu? Berarti amal dengan tanpa apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itu tidak mungkin. Maka di dalam qawaidul fiqhiyah dikatakan apa? Amal man ya'malan bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang mana mereka beramal dengan tanpa ilmunya, maka amalnya itu dia apa? Ditolak. Amalnya apa? Tidak diterima. Nah, maka dari itu itulah pentingnya ilmu, itulah pentingnya duduknya kita di majelis ilmu. Semoga kita mendapat keberkahan dari majelis ilmu dan lebih ziyadah taqwa kepada Allah, lebih ziyadah bertambah ketaatannya kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang amin dapat, yang tidak amin tidak dapat. Inilah kebiasaan orang Palembang. Terkadang di doa kita nyambung. Apa doa? Diam. Ada bikin hujan, kemalaman, kelamuan, apa buntu, apa mana, wallah alam. Jadi kalau dipikir-pikir cari Palembang buntu kalau memang. Karena kebanyakan yang ada majelis itu buntu. Orang tadi jaga yang ada majelis. Orang tadi majelisnya milih-milih. Anda ada ngomong buntu dia lengkap todong terus dia kayak. Nah, tapi insya Allah tidak khair ya. Semua khair, semua kan, semua baik. Betul apa? Haji kalau insya Allah. Semangat dulu, belajar dulu, belajar.
Qala Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, "Ajibtu min usratin laysa fihim man yakunu min al-ulama." Aw ma hadha ma'na? Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku heran, aku bingung. Dari keluarga, tapi ada dalam keluarga itu tak kata ilmu ulamanya. Ada perkumpulan, ada suatu keluarga. Yang bingung, dalam keluarga itu tak kata ulama kan? Bingung Imam Syafi'i. Dalam artian kalau aja ada ulama, walaupun si kok jangan dunia, enggak ada. Apa siapa nak nolong kali? Siapa yang nak nolong? Tak nolong, tak baca itu pentingnya harus adanya ulama. Karena awal man yashfa'ul mursalun, faman nabiyun, faman ulama, faman syuhada. Karena orang yang pertama kali akan memberikan syafaat itu al-anbiya, nabi-nabi, al-mursalun, al-rasul. Pertama kali akan bisa memberikan syafaat siapa? Al-rasul, nabi-nabi dan rasul. Kemudian siapa? Kemudian yang pertama kali nabi al-mursalun, rasul. Yang kedua nabi-nabi, yang ketiga ulama. Yang memberikan syafaat pertama kali rasul, yang kedua nabi, yang ketiga ulama, yang keempat siapa? Orang-orang yang meninggal syahid. Itu yang akan memberikan syafaat. Memberikan apa? Syafaat. Jadi apa pikirkanlah. Kalau keluarga kita dah kata orang yang alim, faham ilmu agama, salam salim. Paling tadi kita yang hadir majlis. Kamu tahu di dalam keluarga kamu berapa banyak yang hadir majlis, berapa banyak yang tidak hadir majlis. Berapa banyak yang melok jalannya Nabi Muhammad, berapa banyak yang kadang melok kadang tidak, berapa banyak yang malah jalan daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mendahulukan nafsunya. Kan seperti kita tahu kalau keluarga kita. Jangan sampai kita termelok juga. Paling tidak kita termasuk orang yang sudah berjuang untuk hadir majlis sudah luar biasa. Perumpama kita mungkin kita di sana la ilaha illallah atau subhanallah masuk surga kita masuk surga banyak naik. Jangan sakit kita masuk surga kita kena naik. Ada yang masuk surga kena naik. Ada yang masuk surga bacanya. Kita yang mana pengen? Nah naik yang kena naik. Jadi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Cari dulu amal yang mana baca menolong, ngajar dulu, ngasih tahu dulu kalau kita tegur dulu kalau ada yang salah. Itu untuk melepaskan tanggung jawab. Kalau kita sedang negor di dunia, sudah kita kasih tahu, sudah kita benerin, tapi dia masih membantah, masih tak galak melok-melok, ya udah lepas tanggung jawab, lepas dari kewajiban. Kaget dia lagi itu, tidak baca, tak baca lagi dan lagi itu. Yang nangis mana siapa? Kita yang naik. Dia naik tidak baca. Kau waktu dia aku sudah tidak tahu. Kita naik ya. Mana kau sudah lah. Kau selamatkan. Melo aku masuk Tapi kalau kita di dunia negara kita diam baik, keluarga kita maksiat, ingat keluarga kita melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah, jelek ucapannya, jelek amalnya, kita diam. Kita masuk surga. Kita akhirnya baca, istri itu nanggung apa kalau tidak nanggung jawab aku waktu di dunia, aku dah galak kau kepala rumah tangga tanggung jawab. Apa kan? Tidak, aku sudah lepaskan di akhirat mana baca sama ngomongin lagi. Wassalam. Tadinya boleh nak ngomong sesuatu, akhirnya masuk sesuatu. Ngomong apa? Tapi kadang-kadang kita lewat itu jumus. Macam mana sekarang? Kita itu jumus. Tidak masuk surga tapi kalau sering hadir majelis ilmu baca ditarik oleh guru-gurunya baca naik oleh tarik sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah gambarannya. Begitulah gambarannya. Tinggal milih nak ditarik apa nak naik. Begitulah kita insyaallah kita naik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, "Utlubul ilma walau bis-Sin." Tuntutlah ilmu walau ke negeri. Utlubul ilma walau bis-Sin. Tuntutlah ilmu walau ke negara Cina. Maksud hadis ini apa? Apa yang jauh belajar? Ngerti apa Indonesia belajar? Ngerti apa di zaman Nabi ilmu di kota Madinah atau di Mekah? Ngapa Rasulullah sampai mengucap tuntut lain walau sampai ke negeri Cina? Ngapa lah kira-kira? Nah, di sini harus kita tahu. Qala Sayyidina Al-Qutb
Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu taala anhu, dikatakan oleh Al-Habib Al-Khudub Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Sahib Al-Razib, beliau menjelaskan As-Sin iklim ba'idun min ab'adil mawadhi. Dijelaskan bahwasanya Sin yang disebutkan oleh Rasulullah itu perumpamaan Nabi menjelaskan negara atau kota yang paling jauh dari kota-kota yang lain. Ab'adul mawadhi, tempat paling jauhnya tempat. Qalilun minan nas man yasilu ilaihi. Sedikit dari manusia yang bisa nyampe ke mana? Ke negeri Cina. Ini zaman Nabi. Mana? Pikir tu siapa? Buktinya banyak kesin sekarang berangkat ya lah. Ke Tokyo, ke Jepang, mana lagi? Ke Cina, mana lagi? Hong Kong. Banyak orang berangkat sekarang. Tidak nyampe lama-lama dengan baik 10 jam nyampe. Naik pesawat tadi. Naik pesawat. Tapi kalau naik ke motor, ada nyampe kan? Naik kapal ada naik ke sana. Wah, jauhnya. Begitu. Itu gambarannya. Jarang yang sampai ke sana karena libu'di, karena jauhnya. Fa idza wajaba 'ala al-muslim an yatlub al-ilma wa in kana bi hadzal mahal al-ba'id. Begitulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maka tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina. Di tempat yang jauh itu baik kata Imam Haddad, Rasulullah mengharuskan kita tetap menuntut ilmu jauh tempat. Kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama. Bagaimana tidak diwajibkan kalau seandainya mereka itu di tempat yang mana paling banyak ulamanya, di tempat yang ada ulama-ulamanya, maka itu lebih lagi berarti dia harus menuntut ilmu. Wala yalhaqu bi talibin katsirin ma'una wala mashaqqa katsira. Dan juga dalam menuntut ilmu itu juga tidak perlu dengan ongkos yang banyak. Ongkos banyak tak? Itulah jangan ongkos ke sini. Ongkos banyak ya. Pulau kedua tidak, bayar datang sini, bayar lah tidak, dapat makan pulau balik, lemah nih belajar sekarang. Ada makan ada? Ngomong ada makan, nggak ada makan apa nih? Apa menunya kita ini? Apa nasi kebuli? Ada mampu asin di sini, aku ini hujan-hujan, nasi kebuli, panas-panas, lauknya terong. Anak bukan apa, terlaluan jadi malam ini. Jam 10 masih ceramah gitu. Kalau dulu mau bilang sekarang hati lagi saya tahan udah lagi sudah hilang udah. Lanjut. Jadi kata Imam Haddad apa? Kalau zaman sekarang belajar mana keluarga mauna, ongkos keluarga duit. Mana ada belajar tidur datang ke masjid, ke musola, ke majelis duduk. Dapat banyak minum, dapat makan belum? Lah modal pena wala buku. Hati modal wala pena. Hati buku. Hati waya 1.000 2.000 pena buku. Hati itu. Wala masyarakat. Dan ada keberatan bagi kita. Kalau nak beli kita nak beli pena buku. Berat tak bagi kita? Berat tak tidak? Berat tak tidak? Hati apa? Pelit. Bakhil. Apa? Kuat apa lagi Imam Syafi'i ini? Wow. Sekali nengok langsung hafal. Sekali nengok langsung hafal. Masuk kuping kanan langsung masuk kepala, otak langsung masuk ke hati. Ya, ini bukan masuk kuping kanan lagi, masuk ke hati langsung. Subhanallah. Insyaallah itu orang ulama semua. Husnuzon gitu ya. Husnuzon billah. Husnuzon kita harus husnuzon. Tak tahu gitu ya. Harus husnuzon. Paham nggak deh? Belajar. La ilaha illallah. Itulah apa yang dimaksud daripada utlubul ilma walau bis-sin. Itu dijelaskan langsung oleh Imam Haddad dan marja' kitab dikatakan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Ya lah. Dia walaupun jauh-jauh, tak perlu nak jauh-jauh lagi kita ke negara Cina sana ya lah. Untuk ilmu di sini sudah cukup. Hifdzul Quran fardhu kifayah wa ghairu sunnah. Menghafal Al-Quran itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya apa? Fardhu kifayah artinya apa? Fardhu kifayah. Ma'ana fardhu kifayah. Wah ini turun lagi kita belajarnya. Fardhu kifayah apa?
Fardu kifayah itu artinya apa dia? Fardu ain? Hah? Untuk diri sendiri? Nah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Antum kam lakum fi majalis al-ilm wa aina antum? Jadi berapa lama udah di majelis ilmu fardu kifayah, tidak tahu. Aib. Malu. Asli malu bagus. Fardu kifayah, tidak tahu. La ilaha illallah. Kalau kamu malu majelis, malu mungkin. Ini lah bertahun-tahun fardu kifayah. Fardu kifayah udah kecil lagi tahu. Fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Fardu ain. Fardu ain. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya khair. Fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah melakukan sudah cukup, itu namanya fardu kifayah. Kalau ada yang melakukan sudah cukup. Kalau kita tidak melakukan tidak ada masalah. Itu fardu kifayah. Gambarannya macam itu. Tidak ada galanya wajib. Tapi kalau fardu ain kullu muslim wal muslimat wajib melakukan seperti apa? Sholat 5 waktu. Itu fardu ain, wajib hukumnya. Fardu ain semua orang wajib melakukan. Tapi kalau fardu kifayah, kalau ada yang sudah melakukan, maka lepas hukumnya dari yang lain. Begitu. Insyaallah jelas. Jangan dilupakan. Pelajaran yang lain ditutup agak baik-baik. Yang lain tutuplah, panjangan kita malam minggu kok. Apa itu fardu kifayah dan apa itu fardu ain. Ingat tuh. Apa itu fardu kifayah? Apa itu fardu ain? Fardu kifayah yaitu apa? Fardu kifayah yaitu apabila ada yang melakukannya, maka lepas tanggung jawabnya dari yang lain. Kalau fardu ain semuanya harus melakukan. Begitulah. Jadi kita punya Allah tuh gitu. Ya insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah khair. Insyaallah penting sih gua mahdi majelis sudah. Insyaallah khair kalau insyaallah kita khair min ahlul khair insyaallah gitu Atau kita selalu berkumpul sama orang yang khair, insyaallah kita menjadi khair. Artinya khair itu baik. Insyaallah tetap baik kalau. Yang penting jangan kita tidak paham tadi. Pahami hukum-hukum yang semestinya harus paham, kita harus paham. Kalau yang lain tak Allah, hukum fikih yang lain mungkin untuk kita tidak paham, tak apa-apa. Tapi kalau fardu ain ini ain itu artinya kesalahan itu orang, tak boleh lah. Itu orang punya anak itu harus tahu apa artinya fardu ain, apa itu artinya fardu kifayah, apa itu artinya wajib, apa itu artinya haram, apa itu artinya sunnah, apa itu artinya makruh, apa itu artinya mubah. Oh itu pelajaran kelas dasar anak SD. Itu harus paham. Minta tolong sekali lagi. Kembali rajin. Makanya tadi kita katakan terkadang kadang-kadang kita yang lupa kadang-kadang. Kenapa? Karena kita banyak kelalaian yang kita lakukan. Jangan lupa kita manusia mahalil khata'i wan nisyan, kita ini banyak dosa, banyak lalai. Banyak lalai. Tak apa, sama-sama. Kita pun juga banyak pelajaran yang kita lupa. Sama baik manusia. Tapi jangan sampai ada masalah-masalah yang harus kita tidak boleh lupa. Seperti tadi kalau banyak sunnah itu harus tahu itu. Apa itu sahih, apa itu batil, fasad. Dalam hukum itu ada sahih. Sahih itu sah artinya. Arti Indonesianya sah atau benar ibadahnya. Salatnya benar berarti. Ada fasad atau batil. Artinya batil itu apa? Rusak. Fasad itu rusak, batil itu batal. Oh, berarti salatnya tidak betul. Itu komen. Insyaallah Allah berikan kita keberkahan. Panjang umur, sehat walafiat. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Allah bersihkan hati kita. Allah jauhkan kita dari kelalaian. Allah jauhkan kita dari maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqamahkan kita untuk selalu hadir ke majelis ilmu, duduk bersama ulama, duduk bersama awliya salihin, dan duduk bersama orang-orang yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fatiha bil qubul wa tamam bi kulli sul wa kulli
كل معمول وإلى حضرة الرسول أبي البكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa selamat atau milad Ahmad Fagih Udin bin Anton. Milad ini doa apa bahasa Indonesianya ulang tahun anaknya Al-Ahmad yaitu Ahmad Fagiuddin yang mana hari ini dia ulang tahun, malam ini ulang tahun, yang umurnya wallahu a'lam najlulis, semoga panjang umur, sehat walafiat, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menjadi anak faham ilmu agama, menjadi anak yang faham ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan juga semoga menjadi anak yang hafal Al-Quran, menjadi anak yang saleh dan berdakwah di dalam jalannya dakwah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bisa menyenangkan hati umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala kulli niyatin salih ala salawatan salihun ala man wal habib Nabi Muhammad syarrul sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatihah. اللهم افتح لنا باب الخير واجعلنا من اهل الخير يا من وفق على الخير الخير عانهم عليه وبقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا محول الاحوال حول احوالنا واحوال المسلمين الى احسن الحال بعونك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم يا محول الاحوال حول احوالنا واحوال المسلمين الى احسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا ظلمنا انفسنا وضلنا عنا وطلعنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.